Teman-teman, kita patut bersyukur loh karena disediakan firman Tuhan setiap hari. Ini merupakan berkat yang sangat besar dan bernilai kekal. Orang pada masa Abraham harus menunggu kapan waktunya Allah berfirman. Bukan setiap hari seperti kita. Mari dengarkan baik-baik. Puji Tuhan, shalom anak-anak. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan sendiri menolong kami untuk boleh mengerti dan menolong kami juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, biasanya ketika seorang raja ingin bertemu dengan seorang yang jauh lebih rendah, pasti orang yang lebih rendah kedudukannya itu dipanggil ke istananya. Tetapi hari ini kita akan melihat Abimelek, raja negeri Gerar itu mendatangi Abraham di Beersheba. Abimelek datang bersama dengan Pikol panglima tentaranya. Abimelek yang juga pernah berkata kepada Abraham, negeriku yang luas ini boleh kau pilih, kau suka tinggal di mana, silakan tinggal di situ, engkau sebagai orang asing. Dan hari itu Abimelek bersama dengan Pikol datang kepada Abraham yang sedang ada di Beersheba. Abimelek dan Pikol yang tahu bahwa Abraham disertai oleh Tuhannya. Abimelek ingin membangun persahabatan dengan Abraham. Dan singkat cerita, maka Abimelek dan Pikol panglima tentaranya itu tiba di tempat Abraham. Dan ketika bertemu dengan Abraham, Abimelek berkata, Abraham, aku tahu bahwa engkau senantiasa disertai oleh Tuhan. Dan apa yang engkau kerjakan selalu Tuhan memberkatinya. Mari kita bangun pertemanan atau perkawanan atau persahabatan ini. Tapi berjanjilah dan bersumpahlah kepadaku bahwa engkau tidak akan berbuat curang terhadap aku, terhadap anak-anakku, dan terhadap cucuku, dan terhadap seluruh negeriku. Wah. Abimelek mengingatkan Abraham bahwa Abraham pernah berbohong kepada Abimelek. Terkadang memang Tuhan pakai loh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk mengingatkan anak-anak Tuhan. Termasuk anak-anak, termasuk Bapak Leo. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan mau pakai orang-orang untuk mengingatkan kita. Dan Abraham hari itu tidak keberatan dengan apa yang diminta oleh Abimelek. Abraham setuju dan Abraham mengadakan janji bersama dengan Abimelek dengan dikerjakan yaitu melalui sumpah. Ketika hari itu Abraham dan Abimelek melakukan sumpahnya, Abraham mengingatkan Abimelek, ada satu hal yang mengganjal di hati Abraham, yaitu bahwa ada satu sumur yang telah direbut oleh orang-orang Abimelek, dan Abimelek ternyata tidak tahu akan hal itu. Abimelek memberitahukan, Abraham, aku tidak pernah tahu itu, dan baru tahu hari ini ketika engkau mengatakannya. Tapi Abraham tetap ingin bahwa sumur itu adalah milik Abraham. Dan jikalau nanti punya sumur-sumur yang berikutnya, itu pun Abraham yang menggalinya. Apa yang dikerjakan oleh Abraham? Sebagai ucapan terima kasih, Abraham memberikan domba dan sapi itu kepada Abimelek. Itu merupakan satu hal yang dikerjakan menunjukkan aku berterima kasih kepada Abimelek, dan ini satu bukti persahabatan. Tetapi ada satu yang dikerjakan oleh Abraham lagi, supaya bahwa
Abimelek mengakui bahwa sumur yang satu itu yang telah direbut oleh orang-orangnya Abimelek. Dan nanti sumur-sumur yang akan digali menjadi milik Abraham. Abraham mengambil dari domba-dombanya yang lain. Anak-anak domba betina jumlahnya 7. Dan itu diserahkan kepada Abimelek. Abimelek menanyakan, Abraham, apa artinya ini? Abraham mengatakan, 7 anak domba betina ini harus kamu terima dari tanganku sebagai bukti bahwa sumur yang telah direbut oleh anak buahmu adalah milikku, dan nantinya kalau aku menggali sumur-sumur yang lain, itu pun milikku. Dan Abimelek pun menyetujuinya. Kita lihat betapa luar biasanya Tuhan memeliharakan Abraham. Raja mau menghormati Abraham sebagai pendatang atau sebagai orang asing. Dan kita melihat setelah itu Abimelek dan Pikol segera pulang ke daerah Filistin, yaitu ke Gerar sebagai tempat wilayahnya. Dan Abraham yang ada di Beersheba, saat itulah Abraham memanggil nama Tuhan, tetapi berbeda dengan di pasal 17. Sekarang Abraham memanggil nama Tuhan, ditambah dengan Allah yang kekal. Ini menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang dipercaya oleh Abraham berbeda dengan Allah-Allah yang ada di sekitar Filistin dan Beersheba. Karena Allah yang kekal adalah Allah yang tidak pernah bisa mati, tetapi ada dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kita melihat, sekalipun Abraham ada di Beersheba, tetapi Abraham tetap mempunyai hubungan yang indah, yang intim, yang erat dengan Tuhan Allah yang kekal. Jadi Abraham sekalipun telah dilimpahi dengan begitu banyak berkat, sekalipun Abraham ada di tempat yang asing atau negara yang asing, Abraham tetap percaya dan menyembah kepada Tuhan Allah yang kekal. Demikian juga anak-anak dan saya, mari kita terus menerus, tidak berhenti, tetap percaya dan menyembah pada Tuhan Allah yang kekal, yang saat ini kita percayai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu, jikalau hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami, dimanapun kami berada, baik kami ada di kota besar, ada di kota-kota kecil, bahkan ketika kami harus ada di luar negeri, di tempat manapun kami berada, di pelosok-pelosok, di daerah yang sangat sulit pun, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang terus menyembah Tuhan Allah yang kekal, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum menjadi sahabat BDKA, Gila merasa bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu adalah berkat terbesar. Ternyata itu salah. Berkat terbesar dan bernilai kekal adalah Tuhan Yesus sendiri. Gila mau menikmati berkat itu setiap hari. Antara dengan membaca Alkitab, buat besok dari Kejadian 22 ayat 1-9. Bye, see you!